Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa emosi tiba-tiba naik hanya karena ucapan seseorang yang sebenarnya belum tentu penting? Ada orang yang baru bicara sedikit, hati langsung panas. Ada komentar kecil di media sosial, pikiran langsung tidak tenang seharian. Ada tatapan sinis, nada bicara dingin, atau perlakuan yang terasa merendahkan, lalu suasana hati berubah total. Banyak orang hidup seperti ini tanpa sadar. Hidup mereka seperti tombol yang bisa ditekan siapa saja. Ketika dipuji, mereka melayang. Ketika dikritik, mereka hancur. Ketika diperhatikan, mereka semangat. Ketika diabaikan, mereka kehilangan arah. Padahal, semakin dewasa, hidup justru mengajarkan satu hal penting yang jarang dibahas secara serius, yaitu kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap segala hal. Bukan berarti menjadi manusia dingin atau tidak punya perasaan, tetapi belajar mengendalikan diri agar tidak selalu terpancing oleh keadaan luar. Karena kenyataannya, dunia ini terlalu ramai untuk direspon semuanya. Kalau setiap omongan dimasukkan ke hati, setiap sindiran dianggap serangan, dan setiap masalah kecil dibesarkan dalam pikiran, hidup akan habis hanya untuk mengurus emosi sendiri. Banyak konflik sebenarnya tidak muncul karena masalah besar, tetapi karena reaksi yang berlebihan. Dua orang bisa bertengkar panjang hanya karena nada bicara. Persahabatan bisa rusak hanya karena salah paham kecil yang dibawa emosi. Hubungan keluarga bisa renggang hanya karena masing-masing tidak mampu menahan respon sesaat. Seringkali, masalah utamanya bukan pada apa yang terjadi, melainkan bagaimana cara seseorang menanggapi kejadian itu. Ada orang yang ketika dihina, langsung marah besar. Ada juga yang tetap tenang, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Kejadiannya sama, tetapi dampaknya berbeda, karena reaksinya berbeda. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya, bukan pada siapa yang paling keras bicara, tetapi siapa yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang mudah bereaksi, biasanya hidup dalam keadaan mental yang lelah. Mereka selalu merasa harus membalas, harus menjelaskan diri, harus membuktikan sesuatu, atau harus memenangkan semua keadaan. Akibatnya, hidup terasa berat, pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Sedikit saja ada hal yang tidak sesuai harapan, emosi langsung bergerak liar. Padahal tidak semua hal membutuhkan respons. Tidak semua komentar harus dijawab. Tidak semua perlakuan harus dibalas. Kadang, diam jauh lebih kuat daripada perdebatan panjang yang tidak ada ujungnya. Sayangnya, banyak orang menganggap diam sebagai kelemahan, padahal seringkali diam justru menunjukkan kedewasaan yang tidak dimiliki semua orang. Latihan untuk tidak bereaksi bukan sesuatu yang instan. Ini bukan kemampuan yang muncul dalam semalam. Bahkan orang yang terlihat sangat tenang pun biasanya pernah melewati banyak kekacauan emosi dalam hidupnya. Mereka belajar dari pengalaman bahwa terlalu banyak bereaksi hanya menguras energi. Semakin seseorang mengenal kehidupan, semakin dia sadar bahwa ketenangan jauh lebih mahal daripada kemenangan kecil dalam perdebatan. Karena apa gunanya menang bicara kalau hati tetap tidak tenang? Apa gunanya membalas semua perlakuan orang kalau pikiran malah semakin penuh beban? Media sosial membuat kebiasaan bereaksi menjadi semakin parah. Semua orang ingin cepat berkomentar, cepat marah, cepat menghakimi, dan cepat menyimpulkan sesuatu. Orang membaca sedikit langsung tersinggung, melihat sesuatu yang tidak disukai langsung menyerang. Padahal tidak semua hal perlu masuk ke dalam hidup kita. Banyak orang kehilangan kedamaian hanya karena terlalu sibuk merespons kehidupan orang lain. Mereka marah terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak punya pengaruh nyata terhadap hidup mereka sendiri. Akibatnya, energi mental habis untuk sesuatu yang tidak penting. Ketika seseorang belum mampu mengendalikan reaksinya, hidupnya akan mudah dikendalikan oleh lingkungan. Suasana hati bergantung pada perlakuan orang lain. Kepercayaan diri bergantung pada pujian. Harga diri bergantung pada pengakuan. Ini berbahaya karena artinya kebahagiaan hidup diletakkan di tangan orang lain. Sedikit saja keadaan berubah, emosi ikut runtuh. Karena itu, belajar tidak bereaksi sebenarnya adalah cara untuk mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Kalian mulai sadar bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian sebesar itu.
kalian mulai memilih mana yang penting dan mana yang hanya gangguan sesaat. Seringkali reaksi berlebihan muncul karena ego yang terlalu sensitif. Kita ingin dihargai terus, kita ingin dipahami terus, kita ingin diperlakukan sesuai harapan terus, padahal dunia tidak bekerja seperti itu. Akan selalu ada orang yang tidak suka, tidak peduli, atau salah memahami kita. Kalau semua itu dimasukkan ke hati, hidup akan melelahkan. Semakin cepat seseorang menerima kenyataan bahwa tidak semua orang harus menyukainya, semakin ringan hidupnya. Karena dari situlah muncul kebebasan mental yang sesungguhnya. Ada orang yang begitu terpancing hanya karena diremehkan. Mereka merasa harus membuktikan diri mati-matian. Padahal seringkali, orang yang meremehkan tidak sepenting itu. Ketika kita terlalu sibuk membalas pandangan orang lain, hidup kita diam-diam sedang dikendalikan oleh mereka. Sebaliknya, ketika kita tetap tenang dan fokus pada tujuan sendiri, perlahan kita menjadi lebih kuat secara mental. Orang yang benar-benar kuat biasanya tidak banyak bereaksi. Mereka tidak mudah tersinggung. Mereka tidak sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Mereka tahu siapa diri mereka tanpa harus berisik mencari pengakuan. Belajar tidak bereaksi juga berarti belajar mengelola emosi sebelum emosi mengendalikan tindakan. Karena emosi yang tidak terkendali sering membuat orang menyesal. Banyak keputusan buruk lahir dari kemarahan sesaat. Banyak hubungan rusak karena kata-kata yang keluar saat emosi memuncak. Ketika marah, manusia cenderung ingin menyerang. Ketika kecewa, manusia cenderung ingin melukai balik. Padahal setelah semuanya selesai, yang tersisa sering hanya penyesalan. Karena itu, kemampuan menahan respon sesaat adalah bentuk kecerdasan yang sangat penting dalam hidup. Banyak orang mengira ketenangan berarti tidak punya perasaan, padahal justru sebaliknya. Orang yang tenang biasanya sangat memahami perasaannya sendiri. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka tidak membiarkan emosi kecil berubah menjadi ledakan besar. Mereka sadar bahwa tidak semua hal layak mendapatkan energi emosional yang besar. Ini bukan tentang memendam emosi, tetapi tentang memilih respons yang lebih bijak. Kadang-kadang, hidup memang sengaja menghadirkan orang-orang yang memancing emosi kita. Ada orang yang suka menyindir, ada yang suka meremehkan, ada yang sengaja memancing keributan. Kalau kita selalu bereaksi sesuai permainan mereka, artinya mereka berhasil mengendalikan emosi kita. Tetapi ketika kita tetap tenang, mereka kehilangan kekuatan itu. Inilah kenapa orang yang sulit dipancing emosinya sering terlihat lebih berwibawa, bukan karena mereka perfect, tetapi karena mereka tidak mudah kehilangan kendali diri. Ketenangan bukan bawaan lahir, itu hasil latihan panjang. Latihan untuk menahan diri ketika marah, latihan untuk tidak langsung membalas, latihan untuk tidak mengambil semuanya secara pribadi. Awalnya memang sulit, karena manusia secara alami punya dorongan untuk bereaksi. Ketika disakiti, ingin membalas. Ketika dihina, ingin menyerang balik. Tetapi semakin sering kita berhasil menahan diri, semakin kuat mental kita terbentuk. Sedikit demi sedikit, kita belajar bahwa ketenangan sering memberi hasil yang jauh lebih baik daripada ledakan emosi. Banyak masalah sebenarnya selesai dengan sendirinya ketika tidak diberi reaksi berlebihan. Ada komentar negatif yang akhirnya hilang sendiri ketika tidak ditanggapi. Ada konflik kecil yang mereda ketika salah satu memilih tenang. Ada provokasi yang kehilangan tenaga ketika tidak mendapatkan respons. Sayangnya, banyak orang justru membesarkan masalah karena terus memberi reaksi emosional. Mereka menambah api di atas api yang sudah menyala. Akibatnya keadaan semakin kacau. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan tidak bereaksi sangat penting. Di tempat kerja, ada rekan yang mungkin menyebalkan. Dalam keluarga, ada ucapan yang kadang menyakitkan. Dalam hubungan pertemanan, ada sikap yang mengecewakan. Kalau semua itu direspon secara emosional setiap saat, hidup tidak akan pernah damai. Kita akan terus lelah secara mental. Karena itu, kedewasaan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan menghadapi masalah tanpa kehilangan kendali diri. Ada perbedaan besar antara menahan diri dan takut. Orang yang takut diam karena tidak berani. Tetapi orang yang kuat diam karena memilih tidak membuang energi. Ini dua hal yang sangat berbeda.
Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Tidak semua hinaan harus dibalas. Kadang kemenangan terbesar justru terjadi ketika kita tidak ikut tenggelam dalam kekacauan yang dibuat orang lain. Semakin bertambah usia, banyak orang mulai sadar bahwa ketenangan adalah kemewahan. Dulu mungkin mudah terpancing, mudah marah, mudah membuktikan diri. Tetapi lama-lama energi itu terasa terlalu mahal untuk dihabiskan pada hal-hal kecil. Orang mulai memilih hidup yang lebih tenang, mulai menjaga jarak dari drama, mulai tidak terlalu peduli dengan penilaian orang. Dan disitulah hidup terasa lebih ringan. Masalahnya, banyak orang takut dianggap lemah kalau tidak bereaksi. Mereka merasa harus selalu terlihat kuat di depan orang lain. Padahal orang yang benar-benar kuat tidak selalu sibuk menunjukkan kekuatannya. Singa tidak perlu mengaum setiap saat untuk membuktikan dirinya singa. Begitu juga manusia. Semakin matang seseorang, semakin sedikit kebutuhan untuk mencari validasi dari luar. Kadang, yang paling melelahkan bukan masalahnya, tetapi pikiran kita sendiri terhadap masalah itu. Satu komentar negatif bisa dipikirkan berhari-hari. Satu perlakuan tidak menyenangkan bisa terus diulang dalam kepala. Padahal orang yang melakukannya mungkin sudah lupa sejak lama. Inilah kenapa belajar tidak bereaksi juga berarti belajar melepaskan. Tidak semua hal perlu dibawa terus dalam pikiran. Orang yang hidupnya damai biasanya punya kemampuan menyaring. Mereka tahu mana yang perlu diperhatikan dan mana yang sebaiknya dilewatkan. Mereka tidak membiarkan semua suara masuk ke dalam kepala. Karena kalau semua didengarkan, hidup akan penuh kebisingan. Dunia sudah cukup ribut tanpa perlu ditambah kekacauan dari pikiran sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa reaksi emosional yang terus-menerus bisa merusak kesehatan mental. Tubuh menjadi tegang, pikiran mudah stres, tidur tidak tenang, hati penuh kemarahan kecil yang menumpuk. Semua itu perlahan menguras energi hidup. Sebaliknya, ketika seseorang belajar lebih tenang, tubuh dan pikirannya juga ikut lebih ringan. Hidup terasa tidak terlalu menekan, karena tidak semua hal dianggap ancaman. Ada kalanya kita memang perlu bicara dan membela diri, tetapi tidak semua situasi membutuhkan respons langsung. Kadang menunggu emosi reda jauh lebih bijak. Banyak konflik besar terjadi karena orang bicara saat sedang marah. Kata-kata yang keluar saat emosi sering lebih tajam daripada yang sebenarnya ingin disampaikan. Karena itu, memberi jeda sebelum bereaksi adalah kebiasaan yang sangat penting. Bahkan beberapa detik saja bisa mengubah keputusan dan tindakan seseorang. Orang yang mampu mengendalikan reaksinya biasanya lebih sulit dimanipulasi. Mereka tidak mudah dipancing, tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipermainkan emosinya. Ini membuat mereka lebih stabil dalam menghadapi kehidupan. Sebaliknya, orang yang emosinya mudah meledak sering menjadi sasaran empuk bagi lingkungan yang toksik. Mereka mudah diarahkan hanya dengan provokasi kecil. Ketika kalian mulai belajar tidak bereaksi terhadap semua hal, hidup perlahan berubah. Kalian tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri, tidak terlalu haus pengakuan, tidak terlalu terganggu oleh omongan orang. Fokus mulai kembali kepada hal-hal yang benar-benar penting. Energi yang dulu habis untuk marah mulai bisa dipakai untuk berkembang, dan itu jauh lebih bermanfaat. Seringkali orang yang paling tenang justru pernah mengalami kekacauan terbesar dalam hidupnya. Mereka tahu rasanya capek marah terus, tahu rasanya lelah membuktikan diri terus. Akhirnya mereka belajar bahwa kedamaian lebih penting daripada drama yang tidak ada habisnya. Mereka memilih menjaga energi daripada menghamburkannya untuk konflik kecil yang tidak memberi manfaat apapun. Hidup ini terlalu singkat untuk bereaksi terhadap semua hal. Tidak semua orang harus dipuaskan. Tidak semua pendapat harus didengar. Tidak semua hinaan harus dibalas. Kadang hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tetap tenang lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Karena pada akhirnya, ketenangan adalah bentuk kemenangan yang sering tidak terlihat, tetapi sangat berharga. Kadang, yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena pikiran terus bereaksi terhadap semuanya. Ada orang yang bangun pagi dengan suasana hati baik,
lalu rusak hanya karena membaca komentar negatif. Ada yang awalnya tenang, lalu emosinya berubah karena mendengar ucapan orang lain yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tanpa sadar, banyak manusia hidup dalam keadaan yang sangat reaktif. Sedikit tersinggung, langsung marah. Sedikit kecewa, langsung putus asa. Sedikit tidak dihargai, langsung kehilangan semangat. Padahal dunia tidak akan pernah berhenti memberi hal-hal yang bisa memancing emosi. Kalau setiap hal dimasukkan ke hati, hidup akan terasa seperti medan perang yang tidak pernah selesai. Belajar untuk tidak bereaksi bukan berarti menjadi orang yang dingin atau mati rasa. Justru ini tentang kemampuan memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Ketika seseorang tidak mudah terpancing, bukan berarti dia tidak punya emosi, tetapi dia tahu bahwa tidak semua emosi harus diikuti. Banyak orang gagal membedakan antara merasakan emosi dan menuruti emosi. Marah itu manusiawi. Kecewa itu normal, sedih itu wajar, tetapi tidak semua rasa harus langsung berubah menjadi tindakan. Kadang, emosi hanya perlu disadari, lalu dibiarkan lewat tanpa harus membuat keributan. Di zaman sekarang, manusia terlalu terbiasa bereaksi cepat. Semua harus langsung dibalas, semua harus segera direspons. Media sosial memperparah keadaan ini. Orang merasa harus punya pendapat tentang semua hal. Sedikit berbeda, langsung menyerang. Sedikit tidak suka, langsung menghina. Akibatnya hidup penuh kebisingan mental. Pikiran tidak pernah benar-benar istirahat karena terus sibuk memikirkan respons terhadap dunia luar. Padahal sebagian besar hal itu tidak benar-benar penting untuk kehidupan kita sendiri. Orang yang mudah bereaksi biasanya juga mudah kehilangan fokus hidupnya. Mereka terlalu sibuk mengurus ucapan orang, terlalu sibuk memikirkan penilaian orang, dan terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada lingkungan. Energi yang seharusnya dipakai untuk berkembang malah habis untuk emosi sesaat. Ada orang yang gagal maju bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk konflik kecil yang sebenarnya tidak perlu. Sedikit tersinggung, langsung hilang fokus. Sedikit diremehkan, langsung emosinya kacau. Padahal hidup tidak akan bergerak maju kalau pikiran terus berhenti di hal-hal seperti itu. Salah satu tanda kedewasaan mental adalah kemampuan memilih apa yang layak mendapatkan perhatian. Tidak semua hal pantas dipikirkan terlalu lama. Tidak semua orang pantas diberi ruang dalam pikiran kita. Kadang yang membuat seseorang kenang bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena dia berhenti memberi perhatian pada hal-hal yang tidak penting. Semakin dewasa, seseorang biasanya mulai sadar bahwa energi mental adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau energi itu dihabiskan untuk marah terus, kecewa terus, dan memikirkan orang lain terus, hidup akan terasa kosong dan melelahkan. Banyak orang menganggap reaksi keras sebagai tanda keberanian. Padahal seringkali itu hanya tanda bahwa emosinya belum stabil. Orang yang benar-benar kuat justru sering terlihat tenang. Mereka tidak mudah tersulut. Mereka tidak merasa harus memenangkan semua perdebatan. Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu dibuktikan dengan suara keras. Kadang, diam jauh lebih menunjukkan kekuatan daripada membalas dengan emosi. Ada orang yang sengaja memancing emosi orang lain karena mereka menikmati kekacauan. Mereka suka melihat orang marah, tersinggung, atau kehilangan kendali. Kalau kita terus bereaksi sesuai yang mereka inginkan, artinya kita sedang bermain dalam permainan mereka. Tetapi ketika kita tetap tenang, mereka kehilangan kekuatan itu. Banyak orang toksik sebenarnya hanya kuat ketika berhasil mengendalikan emosi orang lain. Begitu kita tidak mudah terpancing, pengaruh mereka perlahan hilang. Seringkali manusia terlalu mengambil semuanya secara pribadi. Padahal tidak semua hal tentang kita. Ada orang yang bicara kasar karena hidupnya sendiri sedang berantakan. Ada orang yang merendahkan karena dirinya sendiri penuh rasa iri. Ada orang yang menyindir karena tidak bahagia dengan hidupnya sendiri. Tetapi banyak orang langsung merasa diserang. Lalu emosinya hancur. Padahal kalau dipikir lebih tenang, tidak semua ucapan orang lain layak masuk ke hati. Belajar tidak bereaksi juga berarti belajar memberi jeda sebelum bertindak. Emosi biasanya muncul sangat cepat, tetapi keputusan yang dibuat saat emosi sering membawa penyesalan panjang. Banyak hubungan rusak hanya karena satu kalimat yang diucapkan dalam kemarahan. Banyak kesempatan hilang karena seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya sesaat. Karena itu, orang yang mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi biasanya punya kehidupan yang lebih stabil. Kadang kita terlalu sibuk membalas orang sampai lupa menjaga diri sendiri.
Ada orang yang sepanjang hidupnya ingin terlihat benar di mata semua orang. Ketika dikritik, dia sibuk menjelaskan diri. Ketika diremehkan, dia sibuk membuktikan diri. Ketika dibandingkan, dia sibuk menunjukkan pencapaian. Hidup seperti ini sangat melelahkan karena kebahagiaan selalu bergantung pada penilaian luar. Padahal hidup menjadi lebih ringan ketika kita tidak lagi merasa harus mendapatkan persetujuan dari semua orang. Semakin dewasa seseorang, biasanya dia mulai sadar bahwa ketenangan jauh lebih penting daripada pengakuan. Banyak orang terlihat sukses di luar, tetapi pikirannya penuh amarah dan kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi mentalnya tenang karena tidak sibuk bereaksi terhadap semua hal. Kedamaian seperti ini tidak datang dari keadaan luar, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Ada kalanya, kehidupan memang terasa tidak adil. Ada perlakuan yang menyakitkan, ada penghinaan yang tidak pantas, ada pengkhianatan yang membuat kecewa. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, reaksi tetap menentukan arah hidup seseorang. Dua orang bisa mengalami luka yang sama, tetapi hasil akhirnya berbeda karena cara mereka merespons berbeda. Satu memilih tenggelam dalam kemarahan, satu memilih belajar lalu melanjutkan hidup. Dari situ terlihat bahwa kekuatan manusia bukan pada apa yang dialami, tetapi bagaimana dia menghadapi pengalaman itu. Orang yang terus hidup dalam kemarahan sebenarnya sedang menghukum dirinya sendiri. Mereka membawa emosi negatif kemana-mana. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Padahal orang yang menyakitinya mungkin sudah hidup biasa saja. Inilah kenapa memaafkan sering lebih penting untuk diri sendiri daripada untuk orang lain. Bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, tetapi melepaskan beban emosional yang selama ini hanya merusak diri sendiri. Tidak bereaksi juga bukan berarti membiarkan semua hal seenaknya terjadi. Ada situasi yang memang perlu ketegasan. Ada kondisi yang memang harus dihadapi dengan tindakan nyata. Tetapi tindakan yang lahir dari ketenangan biasanya jauh lebih efektif daripada tindakan yang lahir dari emosi. Orang yang tenang bisa berpikir jernih. Mereka tidak mudah membuat keputusan gegabah. Mereka tidak asal menyerang hanya karena tersulit sesaat. Banyak orang tidak sadar bahwa ketenangan bisa dilatih setiap hari. Mulai dari hal kecil, seperti tidak langsung membalas pesan ketika sedang marah. Tidak langsung berkomentar saat emosi naik, tidak langsung menyimpulkan sesuatu hanya karena mendengar satu sisi cerita. Hal-hal sederhana seperti ini perlahan membentuk mental yang lebih stabil. Semakin sering seseorang berhasil mengendalikan reaksinya, semakin kuat dirinya menghadapi kehidupan. Kadang kita perlu menerima bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan penjelasan panjang. Ada orang yang memang tidak ingin memahami. Ada orang yang memang senang mencari kesalahan. Kalau semua dilayani, hidup akan habis untuk hal-hal yang tidak membawa ketenangan. Karena itu, salah satu bentuk kecerdasan adalah tahu kapan harus berhenti memberi perhatian. Orang yang hidupnya tenang biasanya punya batas yang jelas. Mereka tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus mengabaikan. Mereka tidak membiarkan semua orang masuk ke ruang emosinya. Ini penting, karena dunia dipenuhi berbagai macam karakter manusia. Kalau semua ucapan dan sikap dimasukkan ke hati, pikiran akan penuh racun emosional. Seringkali manusia terlalu sibuk mencari kemenangan kecil dalam konflik. Padahal yang paling penting justru menjaga kedamaian batin sendiri. Apa gunanya memenangkan perdebatan kalau setelah itu hati tetap penuh amarah? Apa gunanya membalas hinaan kalau pikiran malah semakin kacau? Tidak semua kemenangan benar-benar membawa ketenangan. Kadang justru yang paling damai adalah memilih tidak ikut terlibat dalam kekacauan. Ada kekuatan besar dalam kemampuan mengendalikan diri. Orang yang bisa tetap tenang saat diremehkan biasanya jauh lebih berbahaya daripada orang yang langsung marah. Karena mereka tidak bertindak berdasarkan emosi sesaat. Mereka bergerak dengan kepala dingin. Mereka fokus pada tujuan hidupnya sendiri tanpa sibuk membalas semua hal kecil. Hidup akan jauh lebih ringan
ketika kita berhenti menjadikan semuanya urusan pribadi. Tidak semua tatapan berarti kebencian. Tidak semua komentar berarti serangan. Tidak semua sikap dingin berarti sengaja. Kadang manusia terlalu banyak berasumsi sampai menciptakan luka dari pikirannya sendiri. Semakin tenang seseorang, semakin sedikit dia membuat drama di dalam kepalanya sendiri. Belajar tidak bereaksi adalah perjalanan panjang. Akan ada saat di mana emosi tetap muncul. Akan ada hari di mana kesabaran terasa tipis, tetapi selama terus belajar mengendalikan diri, perlahan hidup akan berubah. Kalian tidak lagi mudah lelah oleh omongan orang, tidak lagi mudah hancur oleh penolakan, tidak lagi mudah marah oleh hal-hal kecil. Dan dari situlah muncul kekuatan mental yang sesungguhnya. Pada akhirnya, dunia akan selalu penuh suara, penuh penilaian, penuh provokasi, dan penuh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi selalu ada satu hal yang bisa dilatih, yaitu cara kita merespon semuanya. Ketika seseorang mampu mengendalikan reaksinya sendiri, dia sedang membangun benteng yang sangat kuat dalam hidupnya. Benteng yang membuatnya tidak mudah runtuh hanya karena ucapan, perlakuan, atau keadaan luar. Dan mungkin itulah salah satu bentuk kebebasan paling besar dalam hidup. Ketika hati tetap tenang, meski dunia di sekitar tidak selalu berjalan sesuai keinginan.